mengabaikannya. Makanya kan eman kalau sayang ya. Iya. Ya kan sayang ya, makanya itu kita harus bisa mengambil hikmah dari temuan-temuan spektakuler ini. Jadi jejak Istana Briwengker, menantu dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya, bisa kita temukan di sini. Jadi memang ini tugasnya para ahli, para pakar-pakar sejarah akan tumplek di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Bagi yang punya masalah semoga segera diselesaikan masalahnya. Oke teman-teman, di menjelang malam ini ya kita sempatkan mereview ke sebuah situs yang sangat fenomenal ya, sempat gempar di media sosial beberapa tahun yang lalu, yaitu situs Komitir. Kenapa sangat heboh? Kenapa sempat ditemukan jejak-jejak istana atau benteng istana Briwengker ya, dari pendiri dari kerajaan Majapahit yang bernama Raden Wijaya. Nah, kita sudah ada di depannya seperti apa? Yuk kita review bersama-sama. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini adalah benteng sisi yang paling timur. Ya, jaraknya dengan benteng yang sisi barat itu kurang lebih sekitar berapa meter? Ya, ada kalau 20 atau 30 ya, 30 sampai 50 meter ya, bisa dibayangkan teman-teman ya. Leluhur kita sudah bisa membuat benteng istana yang masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan ya sampai sekarang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah dinding talut ya, orang menamakan dinding talut sisi timur ya. Nah, kita lihat ya. Ini dindingnya. Jadi setiap 5,5 meter itu ada apa tadi? Pilarnya itu pilar. Ada pilarnya. Ayo teman-teman ya. Ini mengarah ke selatan kurang lebih 315 meter. 315 meter dengan ketinggian sekitar 80 sampai 1 meter. Sedangkan ketebalan dari bata merah itu ada 6 cm. Panjangnya 30 cm. Ya, jadi beda dengan ukuran bata-bata sekarang. Jadi memang lebih besar dan tentunya lebih kokoh ya. Terlihat dari bahannya, mungkin dari bahannya, juga dari proses pembakarannya, proses pembuatannya. Tidak seperti orang-orang sekarang milih pokoknya merah, pokoknya bisa laku, terjual cepat, mahal. Ya seperti ini ya teman-teman ya, dinding talutnya ini ya. Benar-benar penemuan yang spektakuler yang kita harus bangga. Kenapa? Tidak semua negara punya pendirian temuan seperti ini. Tapi hampir setiap bangunan kan ya. Hampir setiap bangunan itu ada ini loh, yang bangunan yang menjorok ke keluar gini ya. Makanya ini kekuatan itu. Ternyata siapa bilang nenek moyang kita itu kuno ya? Kuno, ketinggalan zaman, segalanya serba kekurangan, belum tentu. Kita lihat para pekerja sekarang, proyek-proyek sekarang, tukang-tukang sekarang itu malah meniru seperti ini. Meniru bangunan lama. Dan bangunan sekarang itu ada semen, ada besi, ada penguat, ya lem, ada dan lain-lain.
tapi masih juga retak. Ya. Tapi lihat kehebatan leluhur kita. Masih usia ratusan tahun yang lalu. Tanpa semen, ya, tanpa spesi ya, tanpa perekat, tanpa besi. Tapi masih bisa berdiri kokoh seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lihat bersama-sama ini ya. Ini adalah real karya leluhur kita. Kita patut bangga, kita harus merawatnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau merawatnya, banyak negara tetangga yang sudah siap mengakuinya. Bisa kita lihat, negara tetangga itu sangat suka sekali mengakui ikannya. Makanya kan eman kalau sayang ya. Iya. Ya kan sayang ya, makanya itu kita harus bisa mengambil hikmah dari temuan-temuan spektakuler ini. Jadi jejak Istana Briwengker, menantu dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya, bisa kita temukan di sini. Jadi memang ini tugasnya para ahli, para pakar-pakar sejarah akan tumpak blek di sini. Karena apa? Ini sudah pernah dilakukan ekskavasi selama 4 atau sampai 5 tahap dan masih belum bisa memecahkan ya misteri dari situs Kumitir ini. Ini akan semoga kedepannya ini masih bisa dilakukan ekskavasi lanjutan dari tim dari BPK atau Balai Pelestari Kebudayaan ya. Dulu namanya Balai Pelestari Cagar Budaya. Semoga bisa menemukan titik dari bangunan istana ini. Karena apa yang ditemukan ini baru benteng atau pagar sisi luar. Semoga nanti bisa membebaskan lahan yang ada di tengah itu. Itu adalah lahan milik warga, ada yang lahan milik desa. Kita masih belum bisa menggali ke sana. Karena apa? Kendala lahan, kendala lain-lainnya. Kenapa? Jangan sampai penemuan ini, ekskavasi ini mengganggu dari perekonomian, mengganggu dari mata pencarian warga lokal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada di Dusun Kumitir atau Dusun Bendo ya. Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Diduga istana dari Briwengker ya. Jadi kerajaan Majapahit itu bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita omong kosong ya, atau cerita untuk anak-anak kecil kita, tapi itu adalah nyata ya. Kita harus bangga. Kalau kita tidak bangga dan menganggap ini biasa-biasa saja, berarti ada yang salah dalam pola pikir kita ya, mindset kita salah besar. Karena negara-negara tetangga ini sudah iri melihat kita. Karena apa? Budaya kita itu ada jutaan budaya yang masih bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, sisi baiknya ya teman-teman ya. Semoga penemuan seperti ini akan bisa memberikan pencerahan ya buat kita, buat anak-anak kita. Kenapa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai, mau melestarikan, mau merawat ya karya leluhur dari nenek moyang kita. Coba kita ke sisi utara teman-teman ya. Jadi ini mengarah ke sisi utara pas di jalan warga, jalan umum ya. Jadi tidak sampai ke jalan umum. Tadi kalau yang di sebelah barat itu kan nabrak ke jalan, jadi dihentikan. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini dinamakan situs Kumitir oleh Balai Pelestari Kebudayaan karena ini terletak di Desa Kumitir ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau kita lihat dari drone ya, kita akan ambil video dari drone nanti biar tahu bagaimana lokasi megahnya dari penemuan jejak istana dari Briwengker, menantu dari pendiri kerajaan Majapahit, kerajaan yang sangat disegani oleh negara-negara tetangga ya, dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, Asia Tenggara ya teman. Oke, sementara ini dulu ya teman-teman ya, review kita kali ini di Kota Raja Majapahit di Trowulan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya, memberikan wacana, memberikan informasi-informasi yang bisa
membuat rasa nasionalisme kita menjadi lebih kuat lagi. Jangan sampai kita terombang-ambing dengan informasi-informasi yang bisa membuat nasionalisme kita menjadi luntur ya. Oke, salam sehat, salam budaya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas Merah.